saat ini jangan kita tidur rohani, saudara. Biar kita bangkit rohani kita. Kita kalahkan kuasa iblis yang melemahkan saya dan saudara akhir-akhir ini. Dengan banyak masalah, dengan banyak rintangan. Tetapi biar kita bangkit karena kita menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita bersemangat, kita menyanyi kor. Bangkit serukan namanya Yesus. Kita berdiri dengan bersuka cita karena Tuhan beserta kita. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus, oh amin. Kita kuat dengan Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus. Ya amin. Benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, ya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kita menang menghadapi tantangan hidup. Oh amin. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, oh amin. Adalah kemenangan. Kita menang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, oh amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Oh amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, oh amin. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Yesus bangkit. Dia ada kuasa yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
malam. Segala malam. Amin. Kita menyanyi kor Ebenezer refnya dulu. Saudara-saudara, kalau kita masih hidup, ini semata-mata oleh kasih Tuhan. Kita panjang umur saat ini bukan oleh kekuatan kita, tetapi kasih Tuhan menopang kita. Kita sehat, ini semata-mata anugerah daripada Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Engkau sudah menolong kami Tuhan. Oh haleluya. Oh Jesus. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini. Oh Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi oleh kekuatan-Mu Tuhan. Dari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang, tapi kami percaya janji-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Tuhan. Oh Jesus, alamat kaya sakaya lawala. Oh Jesus, bagi kita orang yang kita mengasihi Dia. Ebenezer, oh Jesus, sampai Tuhan menolong kami. sudah menolong. Ialah mata kala sakala wala wala. Ebenezer, Tuhan pasti. Kalau kami ada Tuhan, Kalau kami ada sampai hari itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun Jesus. Kami percaya Tuhan selalu bersama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ku janjinya Bagi kita orang yang mengasihi. Ebenezer. Oh Jesus, Jesus, Sampai di Jesus. Wala 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 wala. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, wala 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 wala. Haleluya. Oh Jesus, salamat sa kaya naman. Ebenezer. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Amen. Oh Ebenezer, oh Tuhan sudah menolong. Oh Ebenezer.
Oh, Jesus. Amin. Engkau menolong kami. Tuhan. Engkau memegang kami, Tuhan. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya Yesus. Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Jesus. pasti menolong Yesus. Jesus. Engkau Ebenezer, Oh, Jesus. Ebenezer. Jesus. Haleluya, Amin. haleluya. Jesus. Haleluya Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ini semuanya kebaikan-kebaikanmu dan kemurahan-Mu Oh, Tuhan. puji nama Sampai saat Tuhan. ini kami ada. Ini semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Amin. Allah, amin. Allah Ebenezer Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kasih, Yesus, Tuhan. terima kasih. Kami sudah Haleluya. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami selalu percaya Engkau hadir di tempat ini akan memenuhi kami semuanya, akan memenuhi kami semua Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih supaya puji-pujian kami naik di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan akan memimpin untuk kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu kuat di hadapan Tuhan untuk menghadapi cobaan-cobaan di depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu firman-Mu Tuhan, kami sehati, kami usir, kami tengking tolak dalam nama Dalam Yesus. nama Kami akan Yesus. duduk diam mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Sampai saat ini kita masih melihat pemeliharaan Tuhan, itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat berita-berita yang menakutkan, saudara. Tuhan Yesus memberitahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, kamu akan mendengar kabar deru perang. Bangsa melawan bangsa. Kamu akan mendengar gempa bumi. Kamu akan melihat deru gelombang laut. Wah, banyak sekali. Kita lihat dalam Alkitab firman Allah katakan seperti itu. Myanmar sama Thailand sedang tempur. Rusia, Ukraina hajar, tempur. Yaman, Arab Saudi sama juga tempur. Iran, Israel hari Sabtu kemarin kita dengar di berita mereka juga berperang. Dan banyak yang mengatakan, dikhawatirkan, ini menunjukkan bahwa perang dunia ketiga mulai di Timur Tengah. Banyak sekali berita yang menakutkan. Tapi kita tahu kita punya Allah, Ebenezer, yang selalu menyertai, selalu menolong dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Roma pasal 7. Kita baca ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24. Kalau sudah temu kita hormati pembacaan firman Allah ini. Mulai ayat 21 sebetulnya mulai ayat 16 dan seterusnya, tak menjingkat waktu, kita baca saja mulai ayat 21. Ya. 2, 3. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka,
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Tuhan, silakan kita duduk. Ini satu keadaan yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan ini. Ayat ini berbicara tentang orang yang telah diselamatkan, termasuk saya dan saudara-saudara. Namun meskipun saya dan saudara telah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi dalam ayat yang kita baca ini, dalam hidup perjalanan kita, itu terjadi pertentangan. Ada tarik-menarik antara surga dan neraka, antara dunia dan kebenaran, antara kejahatan dan kebenaran. Ini tarik-menarik dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Seperti yang kita baca ini di dalam ayat 21, aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki atau menginginkan berbuat apa yang baik, katanya. Tetapi yang jahat itu ada padaku. Sebab apa? Ayat 22, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam batinnya Rasul Paulus ini, dia suka sekali hukum Allah. Dia suka sekali firman Allah. Dia suka sekali kebenaran. Suka sekali hidup dalam kekudusan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Dia ingin selalu berbuat baik. Dia ingin hidup benar. Tetapi ada hukum dosa yang terus bekerja siang dan malam dalam kehidupannya. Yang selalu menggoda, yang selalu menawarkan untuk berbuat kebalikannya. Sampai di dalam ayat yang ke-24, Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, setelah dia menyadari keadaan memang manusia kita seperti itu, dia katakan, wahai aku orang yang celaka. Aku orang celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, dari tubuh kebinasaan ini? Jadi dalam diri kita, saya ulangi, ada dua kekuatan yang tarik menarik di dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang satu lemah, berarti yang satu kuat. Kalau yang satu kuat, yang satu bisa menjadi lemah. Daya tarik ini bukan main-main. Bukan sekedar seperti orang tarik tambang dan kalau sudah menang, hore-hore, bukan. Ini bicara tentang hidup dan mati. Ini bicara tentang surga ataupun neraka yang harus kita tahu. Sebab ada di dalam diri kita. Selalu terjadi peperangan dalam diri kita. Antara jahat dan kebenaran. Antara neraka dan surga. Daya tarik ini, kalau kita tidak waspadai, maka kita bisa terjerumus. Daya tarik, Alkitab memberitahu, daya tarik dunia, daya tarik dosa lebih kuat daripada daya tarik surga dari kebanyakan orang Kristen. Paulus sampai berkata, wahai aku orang celaka, katanya.
Bagaimana dia menyikapi ini? Sebab dia tahu kalau hukum dosa dia lakukan, dia mati, dia celaka, masuk neraka. Tapi puji Tuhan dia katakan dalam ayat ini, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sebagai Tuhan kita yang tidak membiarkan saya dan saudara. Pada waktu kita ditarik oleh kuasa dosa, kita ditarik oleh kuasa maut, kita ditarik oleh kuasa neraka, kita datang dekat dengan Yesus. Kita datang berseru kepada Tuhan. Maka ada kekuatan Allah yang akan datang memampukan kita. Sehingga kita tidak dapat terjerat, terbujuk rayu oleh kekuatan iblis yang jahat ini. Nah saudara-saudara, iblis itu tahu kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa menjadi manusia istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan mereka dan menempatkan mereka di Taman Eden. Iblis dijatuhkan oleh sebab keangkuhan dan kesombongannya. Lalu Allah jadikan manusia, Adam dan Hawa, dengan tujuan supaya mereka mengabdi kepada si pencipta itu, Allah itu sendiri. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Supaya mereka itu patuh, taat, tunduk. Mereka itu akan selalu hidup di dalam kasih daripada Allah yang begitu indah. Tapi iblis yang telah dijatuhkan dari kerajaan Allah, dia lihat luar biasa. Manusia ciptaan Allah ini diberikan oleh Allah fasilitas, diberikan segala kemudahan. Tapi dia cari jalan, dia cari kelemahan manusia. Iblis itu, Alkitab memberitahu, dia itu hanya menggoda kita. Dia hanya mencobai. Sebab apa? Allah itu maha adil. Dia ciptakan manusia itu tidak seperti robot. Kalau robot itu diatur oleh remote. Ke kiri, ke kanan, mundur, maju. Robot itu dikendalikan. Manusia tidak. Itu keistimewaan daripada manusia ciptaan Allah. Dia memberikan hak kebebasan. Ayo kamu nikmati segala apa yang aku telah ciptakan. Bebas kamu melakukan itu semua. Tapi kata Tuhan, ingat, dari segala pohon-pohon, buah-buah yang dalam pohon itu, kamu boleh makan semuanya. Lalu kita bisa hitung pohon-pohon yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Waduh, tidak terhitung jumlahnya, saudara. Dari luar kepala saja kita sudah bisa tahu. Ya, apakah itu duren, apakah itu mangga, apakah itu jambu. Wow, segala jenis jambu. Segala macam buah-buahan yang lesat-lesat. Itu semua boleh kamu makan. Hanya saja yang ada di tengah taman itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu sentuh apalagi kamu makan. Karena kamu akan mati kalau kamu makan buah pohon itu. Nah, disinilah saudara-saudara, kita lihat
Allah berikan kebebasan kepada manusia. Dan iblis juga mengetahui itu. Luar biasa manusia. Diberikan kebebasan. Ayo, tinggal milih. Dan kebebasan itu tetap sampai sekarang ini. Kita pun juga diciptakan Allah seperti itu. Bebas kita memilih. Kita milih yang baik, puji Tuhan. Kita memilih yang jahat, urusan kita. Kita memilih dosa, iya, terserah. Memilih kebenaran, iya. Itulah keadilan Allah. Sebab Allah menciptakan kita manusia yang sangat istimewa. Namun keistimewaan itu iblis tahu. Iblis tahu. Dia mencari celah dari kebebasan untuk memilih ada di tangan manusia. Lalu dalam Kejadian 3 ayat 1 mulai berkata begini. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini kata dari iblis. Sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Semua boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kita lihat, iblis lihat celah. Begitu juga saya dan saudara-saudara. Sebaik-baiknya kita hidup di dalam Tuhan, iblis akan selalu masuk duduk yang masih banyak tempat kosong, mencari celah. Di manakah kesempatan? Iblis. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan ayat ini saya pelajari ada 5 hal. Ada 5 hal yang seringkali dilupakan. Tapi saya memuji Tuhan. Sementara saya berdoa dan merenungkan firman Allah, Tuhan kasih hikmat ini. Sebab tak terhitung orang hamba Tuhan membaca peristiwa ini. Tapi kita melihat dalam konteks firman Allah pada pagi hari ini. Dalam Roma 7 ayat 21. Ada 2 daya tarik. Di pihak dosa dan di pihak kebenaran. Di pihak sorga dan di pihak neraka. Di sini kita lihat iblis, dia melihat kesempatan yang baik. Iblis melihat apa sih? Dia cari tahu. Apakah manusia ini, apa yang disebut di dalam ayat firman Allah ini, mereka sudah merasa cukup tidak dengan seluruh makanan, buah-buahan yang ada di Taman Eden. Mereka sudah merasa cukup tidak? Merasa puas tidak? Iblis coba, pengen tahu. Kamu sudah rasa cukup dengan semua penyediaan Allah? Kamu sudah merasa puas dengan semua yang Allah sediakan bagi kamu? Lalu iblis datang mencoba mereka. Seperti yang kita sudah baca ini.
Ternyata manusia ini tidak puas dengan apa yang Allah sudah berikan. Manusia tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Manusia ingin selalu mencari yang lebih, terus mencari yang lebih. Tidak puas dengan apa yang Allah karuniakan. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Allah sediakan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Allah sediakan kita makan dan minum dan bisa cukup makan dan minum. Allah memberikan apa yang segala menjadi kebutuhan dan kebutuhan kita. Selagi kita bersandar dan berharap sama Tuhan, lihatlah burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Allah cukupkan makan mereka, apalagi kamu. Iblis lihat, aku coba kamu. Kamu itu puas tidak dengan semua pemberian Allah? Ternyata tidak. Mereka tidak merasa cukup. Mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Kalau ini didatangkan buat pribadi kita, kalau kita jujur dan kita berkata, seringkali kita model seperti ini. Tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup waktu yang Allah berikan. Pagi sampai sore. Sampai malam pagi lagi 24 jam. Kita seringkali tidak merasa puas dengan waktu yang Allah sudah berikan itu. Allah sudah berikan kita cukup makan minum. Dalam 1 Timotius 6 firman Allah katakan, kalau kamu ada makanan dan ada pakaian, cukuplah itu. Tapi manusia selalu tidak mau merasa puas. Oleh sebab tidak merasa puas, maka mereka selalu mencari jalan untuk memuaskan keinginan mereka. Ini kita harus tahu. Iblis juga tahu, saya dan saudara. Engkau ke gereja silakan. Tapi aku tahu ada celah dalam dirimu. Engkau tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Orang yang tidak merasa puas dan cukup, itu sama dengan meremehkan akan Allah. Melewati keinginan dan kehendak daripada Allah. Banyak contoh di dalam Alkitab. Tidak merasa cukup lah, tidak merasa puas lah. Banyak sekali ada terus dalam Alkitab, tidak usah kita baca supaya ini mempercepat. Lalu setelah manusia sudah merasa tidak puas, apa yang terjadi? Yang kedua saya catat di sini. Manusia ingin mencoba hal-hal yang baru. Sebab sudah merasa tidak puas. Merasa tidak cukup. Dia ingin mencari hal-hal yang baru. Bukan berarti hal yang baru tidak boleh. Tetapi ada mencari hal yang baru yang negatif. Kok pohon buahnya ada di sekitar itu? Mereka ke kanan, ke depan, ke kiri, ke belakang. Wow, semuanya pohon yang berbuah itu mereka bisa makan. Mungkin mereka berpikir begini. Saya sudah makan ini, sudah makan pohon ini, buah pohon ini, sudah makan ini, sudah makan itu, yang ini juga sudah, itu semua sudah.
sing di tengah-tengah kuanku kita durung nyicipi. Padahal itu dosa, menyentuh saja tidak boleh, apalagi makan. Tapi dasar manusia iblis tahu celahnya, selalu ingin yang baru, selalu ingin yang baru. Yang baru, yang positif baik. Tapi kalau mencari yang baru, yang negatif itu bahaya. Saya melihat dalam satu survei, bukan survei dari pendeta orang Kristen, bukan, survei dari umum, berkata begini. Saya juga baca ulang lagi, baca berenungkan lagi. Dia katakan begini, wanita atau pria kalau sudah umur di atas 40 tahun, apalagi sudah berkeluarga, baik suami, baik istri, baik laki atau maupun perempuan, menurut survei ingin selalu mencari yang baru, katanya. Yang baru apa? Sing wadon pengene lanang sing anyar, sing lanang pengene si wadon sing ayu, sing anyar. Menurut survei benar tidaknya, tapi banyak juga yang mengatakan betul juga. Makanya rata-rata umur 40 tahun berkeluarga itu seringkali terjadi perselingkuhan. Kenapa? Rabi ayu, lanangis, ganteng, tapi kok bisa mengkonon? Kenapa? Ingin selalu mencari yang baru. Kalau ingin mencari yang baru untuk mendapatkan cuan, ora apa-apa. Saya renungkan itu. 40 tahun ke atas bagi wanita, 40 tahun ke atas bagi pria, atau mereka berkeluarga, podo baik. Lanang pengen goleti sing anyar, wadon pengen goleti sing anyar. Itu dunia. Tapi bagi saya dan saudara milik Tuhan, kita harus berkata, kita sudah disatukan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain kematian. Amin. Banyak sekali terjadi kasus. Banyak sebuah, tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung. Banyak sekali. Oh, ternyata iblis tahu juga ya. Iblis lihat, aku kasih tahu kamu. Aku coba kamu. Sebab manusia itu tidak berjadi puas. Ya, tidak merasa cukup. Padahal kalau kita lihat saudara, bingung juga satu waktu saya. Yang laki gantengnya luar biasa. Istrinya, ayu luar biasa. Tapi kok bisa terjadi kasus? Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Kenapa ya? Apa yang salah? Orang berpikir, wah kalau saya dapat rabi sing ayu, tekan ngendi baik. Sampai mati. Saya dapat suami sing ganteng, tekan mati. Tapi kenyataannya banyak yang berapa tahun, pisah. Karena memang manusia, apalagi manusia belum di dalam Tuhan, selalu dan selalu ingin sing anyar, ingin mencoba yang baru. Ini yang harus kita tahu. Saya menikah ini tanggal 1 Maret. 4 hari lagi ke depan, tanggal 5 Maret, usia pernikahan saya dengan istri 46 tahun. Sampai sekian. Jujur dalam nama Tuhan Yesus, saya sayang. Kabaran aradek juga yayang, betul jadi saya sayang. Betul, bukan omong kosong.
Jangan pikir, wah, wis 20 tahun nikah, wis 20 tahun, wis 30 tahun, wis basi, wis tua. Wah, itu bahaya kalau begitu. Bahaya. Terus terang, saya bersaksi karena memang kenyataannya. Malas dalam doa saya, Tuhan, jangan saya dulu yang mati. Maksudnya jangan istri saya yang mati dulu. Jangan Tuhan. Dalam doa saya. Dan saya kira sebaliknya juga seperti itu. Jadi apa yang sudah diikat, apa yang mengikat, itu kasih dari Allah. Kasih Allah tidak ada pada iblis, tidak ada. Saudara yang suami istri masih lengkap, lihat istrimu lagi tidur, bagian lagi ngeces, bagian lagi ngorok. Istri saya suka ngorok kalau sudah kecapean. Pandanglah dia. Wow, inilah istri yang diberikan Tuhan pada saya. Aku mengasihinya Tuhan. Begitu. Makin deleng lagi. Ngorok kayak beli kejagat sampai telinga nggak bisa dengar. Mungkin ada blesake. Mungkin bakal turun kentut baik. Ada kan yang begitu? Wes, lihatlah dia. Inilah yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan jamah aku Tuhan. Untuk tetap mengasihi dia. Hanya maut yang dapat memisahkan. Amin. Konon. Jangan salah setitik pengen sing anyar. Salah setitik pengen yang baru Cilaka 12. Sebab apa? Daya tarik ini. Daya tarik begitu kuat. Ketiga, dalam peristiwa Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ini, manusia lebih cenderung mendengar apa kata orang lain daripada kata Tuhan. Manusia lebih cenderung lebih mendengar yang lain daripada mendengar akan firman Tuhan. Benar? Benar. Firman Allah sudah disampaikan. Harus begini, harus begini. Alkitab memberitahu, mesti begini. Lakukan ini, dan lakukan ini. Sampai bosan, ngerumuhe. Wah, tuh om Beni khotbah maning keras maning. Begini. Sampai udah budak barangkali itu. Saking keakehan firman Allah. Ada orang yang mungkin rohani juga amburadul, mungkin juga ada latar belakangnya, ada jengkel, marah, benci, iri atau sebagainya. Lalu dia berbisik dan berkata, begini. Itu yang diturutin daripada menuruti firman Allah, menuruti khotbah firman Allah. Banyak yang model seperti itu. Lebih mendengar apa kata orang daripada apa yang kata Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Adam dan Hawa yang selalu Allah datang bercengkrama dengan mereka, memberikan mereka makan minum berkelimpahan. Iblis cuma datang sekali. Mereka dengar apa yang dikatakan iblis. Apa yang dikatakan Tuhan, dah lewat. Hati-hati. Ini masalah besar kita orang Kristen. Dunia akan membangkitkan orang-orang. Untuk apa? Berbisik kepada kita. Untuk apa? Tidak mau mendengar akan suara Allah. Kita lebih mendengar apa kata orang. Apa pendapat orang.
Banyak orang Kristen model seperti ini. Makanya dalam khotbah Jumat, saudara, saya pernah khotbah di hari Jumat. Aduh, saya sering kali keter. Firman Allah sudah disampaikan melalui doa dan puasa. Tidak tidur untuk memikirkan, merenungkan firman Allah. Tapi seringkali firman Allah yang disampaikan dengan penuh dengan urapan. Tapi masuk telinga kiri, hanya keluar di telinga kanan. Dan apa yang orang katakan, beginilah, begitulah. Itu yang diturutin. Fakta membuktikan banyak, termasuk kita orang Kristen yang seperti ini. Lebih mendengar apa kata orang. Gosip orang, makin digosok, makin sip katanya. Ini fenomena. Ternyata itu sudah dimulai dari Taman Eden. Dan itu terus berlaku sampai saat ini. Ini memerlukan catatan bagi kita. Bayangkan saudara. Adam dan Hawa berada di surga Taman Eden. Tapi mereka lebih mendengar iblis dari apa yang dikatakan Tuhan. Saat itu diusir mereka dari surga Taman Eden. Apa Tuhan itu membiarkan orang-orang yang model seperti ini? Mereka yang tidak merasa cukup. Mereka itu yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru meskipun di luar firman Allah. Lebih mendengar kata orang dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Langsung diusir. Langsung diusir, oh saya orang Kristen. Saya sudah lama, oh tidak bisa. Ini. Kalau kita seringkali mendengar apa kata orang, itu yang lebih kita dengar dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, kita bertobat. Saya melayani sudah 50 tahun lebih. Kuncinya, patuh terhadap firman Allah. Tidak ada lain. Firman Allah tidak salah. Firman Allah ya dan amin. Firman Allah itu berkuasa. Alkitab katakan lebih baik dunia ini lenyap daripada satu titik dalam firman Allah itu. Tidak ada. Betapa hebatnya firman Allah. Firman Allah Alkitab katakan hidup dan firman Allah itu berkuasa. Apa sebab? Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dialah yang kita dengar. Meskipun kata-kata dari firman Allah keras, pahit, namanya firman Allah kita tunduk, pasrah, lakukan apa yang dikatakan firman Allah. Itu yang ketiga. Masih ada lagi. Peristiwa Taman Eden yang keempat. Manusia itu cenderung kalau sudah terlalu mau, kalau sudah terlalu ingin, dosa pun diterjang. Iblis tahu kalau manusia itu kalau sudah dikuasai oleh keinginan, sulit untuk dicegah. Sulit. Kalau keinginan positif boleh. Tapi kalau keinginan yang negatif, celaka. Keinginan Allah berikan dalam diri kita. Wajar. Keinginan berbakti, keinginan bersekutu, berdoa, keinginan membaca firman Allah, keinginan hal-hal yang sifatnya rohani. Puji Tuhan itu baik, itu baik. Tapi ada banyak keinginan yang menjerumuskan dan menjatuhkan. Iblis tahu itu. Bahkan manusia selalu pengen. Tidak peduli nasihat orang. Tidak peduli apa kata A, B, C dan seterusnya. Pokoknya aku
pengen. Saudara tahu banyak sekali ayat yang sejarah Alkitab memberitahu, tapi saya kasih contoh. Simpson. Sejak dari kandungan, Tuhan katakan dia nasir Allah. Dari banyaknya orang Israel, dia sebagai yang dipilih oleh Allah. Penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa, diberikan kekuatan yang hebat sekali. Satu waktu dia pergi ke Filistin. Lalu dia melihat ada pelacur orang Filistin. Dia ingin untuk menjadikan istri. Di dalam ajaran orang Yahudi sejak zaman dulu, tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Apalagi wanitanya tidak betul waktu itu. Lalu Alkitab memberitahu, sudah dinasihati orang tuanya, mungkin juga orang lain. Tidak mau, dia nekat. Lalu satu waktu, papa mamanya Simpson lebih keras lagi menolak, jangan lakukan itu. Sebab memang Alkitab memberitahu seperti itu. Apa yang ditulis dalam Hakim-Hakim? Aku tidak mau dicegah keinginanku. Karena aku pengen. Karena aku ingin. Aku melakukan. Ya, ayo. Dia lakukan. Dan perjalanan hidup Simpson yang seharusnya dipakai oleh Tuhan. Tetapi mempermalukan nama Tuhan. Itu akibatnya. Dia dicungkil matanya. Digunduli rambutnya. Kekuatannya ada di situ. Tuhan permalukan. Karena apa? Keinginannya. Ada anak dari Raja Daud. Selalu ingin dimanja. Oh, jangan coba-coba dimarahi. Namanya Abdon. Waduh. Tidak boleh disenggol sedikit. Tidak boleh. Daud akhirnya tidak berani untuk marah. Menyinggung anaknya yang namanya Abner. Dimanja anaknya. Dia berbuat salah, tidak dimarahi. Akhirnya apa? Memalukan. Adiknya sendiri diperkosa. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Absalom, kakaknya. Karena apa? Keinginan yang begitu kuat. Tidak bisa tidak, harus. Ini juga seringkali mencelakakan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22, di situ ada 9 buah Roh Kudus. Yang ke-9 itu adalah apa? Mengendalikan diri. Ada roh mengendalikan diri. Untuk apa? Kalau kita sudah terlalu ingin, apa yang terjadi? Kalau ada Roh Kudus, kita ada pengendalian diri. Jangan. Sekuat apapun daya tarik keinginan dalam diri kita. Kalau kita mampu mengendalikan diri dengan pimpinan Tuhan, mampu kok, bisa kok kita mampu mengendalikan diri. Nah celakanya banyak sekali termasuk orang Kristen tidak mampu mengendalikan diri. Apa yang dia mau lakukan, tidak peduli resikonya apa. Yang penting keinginanku itu tercapai. Cilaka orang model seperti itu. Iblis tahu. Wah, manusia bagus terlalu pengen. Alkitab memberitahu dalam Kejadian 3. Lalu Hawa melihat buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tadinya dia melihat takut. Lewat di situ saja dia gemetar.
Waktu iblis katakan, oh tidak, kamu makan itu, kamu akan jadi seperti Allah. Berubah cara pandangannya. Dia lihat, tidak ada rasa takut lagi. Alkitab memberitahu, waktu dia lihat, tadinya takut, boro-boro ingin. Tapi setelah dia dikatakan iblis seperti itu, berubah. Dia lihat pohon itu. Mendatangkan daya tarik yang luar biasa. Ibarat orang tadinya belesak, tapi langsung dilihat. Kok bisa jadi ayu teman ya? Berubah. Alkitab memberitahu. Berubah Hawa. Dia lihat itu pohon, mendatangkan budi. Di dalam ayat ini dikatakan seperti ini. Ya. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Tadinya takut, mendatangkan kematian. Baik untuk dimakan. Padahal bahaya. Lalu dan sedap kelihatannya. Sedap. Enak kelihatan, resah kedelengan, daya tarik begitu hebat dari iblis mempengaruhi mata itu. Tadinya takut, gemetar sekarang, mendatangkan budi, mendatangkan pengertian, dan pohon itu menarik hati. Oh, sangat menarik hati. Adam jauh tidak menarik hati. Tuhan apalagi sudah tidak menarik hati. Iblis tahu keinginan. Kalau sudah terlalu mau, bahaya. Seringkali banyak kejadian seperti itu. Karena terlalu pengen, saya harus jadi begini. Yang salah pun diterjang. Terlalu berambisi, harus jadi seperti ini. Sulit, apapun dosa silakan dia terjang. Terlalu ingin. Orang yang berbuat kejahatan, orang yang merampok duit negara, korupsi, terlalu ingin. Mereka sendiri cukup, makan minum cukup. Tapi kenapa mereka masih melakukan? Terlalu ingin. Dan akhirnya mempermalukan mereka. Nah, itu. Jangan. Kalau kita ingin, kita kontrol. Keinginan saya ini wajar tidak? Kalau keinginan ini mendatangkan dosa, oh Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan. Ya, kuatkan saya Tuhan. Jangan sampai saya terjebak dalam keinginan. Sebab dalam kitab pengkhotbah, Amsal dan pengkhotbah, mata yang melihat tidak pernah puas. Tidak pernah puas ini mata kalau melihat. Keinginan manusia tidak akan pernah puas. Iblis tahu itu. Lalu masih ada lagi satu. Yaitu iblis tahu manusia itu ingin kekuasaan. Dia ingin suatu kedudukan yang lebih tinggi. Dia ingin dihormati. Dia ingin disegani seperti Allah. Padahal Allah sudah memberikan kepada mereka kekuasaan. Allah berfirman dalam Kejadian pasal 1. Segala yang aku ciptakan ini semuanya engkau yang kelola Adam. Aku serahkan ke dalam kekuasaan. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Dia tidak puas dengan apa yang dia dapati. Ini masalah. Dia merasa tidak cukup. Dia selalu ingin mencari yang baru. Dia selalu menginginkan satu keinginan yang tidak bisa terkendali. Dan saudara, kita lihat dia ingin
mau jadi seperti Tuhan. Iblis memang dalam saudara baca di rumah, Yesaya pasalnya yang ke-14, ayat 13 sampai 15, ada 5 kali. Di situ iblis berkata, aku ingin begini, aku mau begini, aku mau begini, dan aku mau menjadi seperti Allah. 5. Aku ingin, aku mau menjadi seperti Allah. Sudah dikasih otoritas, sudah dikasih kehidupan, menguasai seluruh dunia Taman Eden. Tidak puas, tidak merasa cukup. Ini yang kita lihat dalam Alkitab. Dia ingin lebih. Waktu iblis katakan begini, Hawa, Allah tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti, jawab, kamu akan menjadi seperti, aduh kok nggak suka baca Alkitab barangkali. Dalam Kejadian 3, ya, Kejadian 3, coba, ya, coba, ayat 5. Kita baca sama-sama Kejadian 3:5. Tetapi Allah mengetahui, ini kata iblis, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Lalu kita terus sama-sama membaca. 2, 3. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, hebat. Serakah ini. Iblis tahu. Serakah pengen jadi seperti Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka. Ya. Jadi kita lihat. Ini juga jebakan iblis. Tidak sedikit manusia termasuk orang Kristen. Ingin kekuasaan. Ingin otoritas. Ingin supaya akan dihormati. Ingin supaya akan disegani. Ingin supaya mendapatkan kedudukan. Ingin diprioritaskan. Ini kelemahan manusia. Bahaya. Bahaya sudah. Dan apa yang terjadi? Kelima hal yang kita sudah lihat yang ada dalam Kejadian 3 ini. Apakah Allah membiarkan mereka? Wis, ya kamu cipta dia, wis lah. Karit ditonggoni baik sedang bertobat beli. Tidak. Langsung Allah bertindak. Allah usir mereka keluar dari Taman Eden. Dari surga dikeluarkan oleh Allah sendiri. Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Kelima hal ini. Kalau kita mau kompromi dengan 5 hal ini, itu jebakan iblis yang seringkali tanpa kita sadari. Saya ulangi lagi. Jebakan pertama, yaitu manusia tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Yang kedua, manusia dikatakan selalu mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga disebutkan manusia cenderung lebih mendengar kata orang dari kata Tuhan atau firman Allah. Yang keempat, manusia itu kalau sudah terlalu ingin, dosa pun dia terjang. Dan yang keempat, manusia ingin pujian. Manusia ingin dihormati, ingin dipuji. Itu yang namanya keakuhan itu. Seringkali kita tidak sadar ini. Tapi pada siang hari ini, firman Allah telah disampaikan. Terserah kita dengar, terima atau tidak. Sebab dari 5 hal ini, termasuk banyak orang Kristen terjebak di dalamnya. Sementara firman Allah disampaikan dari 1 sampai 5. Kalau ada di antara pribadi kita seperti itu, saya berkata dalam nama Yesus, bertobat.
Kalau tidak, oh saya orang Kristen, sudah lama ikut Tuhan. Tuhan katakan keluar, pergi keluar. Tuhan tidak kompromi. Dapat kita katakan Tuhan tidak bermain-main dengan dosa. Kelihatan 5 hal ini sepertinya sepele. Saya juga waktu berdoa dan menyelidik firman Allah ini, saya terkagum-kagum. Tuhan terima kasih. Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dua hal, tarik-menarik. Iblis berusaha menarik kita. Dengan cara tadi 5. Dia tarik. Nanti kita lihat berikutnya. Saudara-saudara, saya berdoa supaya firman Allah pada pagi siang ini menjadi rema di dalam pribadi kita. Saudara catat, renungkan baik-baik. Periksalah kalau ada 5 hal yang masih terikat ada dalam diri. Saya ulangi lagi supaya kita lebih tahu, supaya kita harus merasa puas di hadapan Tuhan. Merasa cukup, bukan sebaliknya, tidak merasa puas. Yang kedua saya ulangi, jangan coba-coba hal yang baru, yang dosa. Jangan. Itu tabiat manusia dosa. Yang ketiga, lebih cenderung mendengar apa kata orang daripada firman Allah. Yang keempat, kalau sudah ingin susah dibendung, dia labrak saja. Yang kelima, ingin pujian, ingin dihormati, ingin memiliki otoritas, ingin dikagumi oleh banyak orang. Biarlah pada pagi siang hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Renungkan itu. Saya pun yang membawa firman Allah, saya juga merenungkan. Di mana ada 5 hal ini dalam diri saya, satu pun saja, saya langsung berseru, tolong jamah saya Tuhan. Saya undang pemain musik kita maju ke depan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ya masakala bayawas. Dede. Rohmu yang hidup penuh ikut amin, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, amin. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih. Kita minta Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup, amin. Oh, Rohmu yang hidup penuhiku, amin. Mengalirkan aku, haleluya, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Ku katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk
haleluya. Oh amin. Biar Tuhan ambil alih seluruh kemauan, keinginan kita. Haleluya. Oh amin. Haleluya. Buka hati, buka. Amin. Oh amin. Haleluya. Oh rigalah masyarakat di hadiratmu. Oh ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Setelah firman Allah ini disampaikan, semua kita kena dengan firman Allah ini. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mengerjakan 5 hal ini. Pilihan ada dalam diri kita. Apa kita mau ditarik oleh iblis dan kejahatannya dan dosanya? Dan apa kita mau ditarik dengan kebenaran dari sorga oleh Allah itu sendiri? Kalau kita tidak ambil keputusan saat ini, hidupmu ke depan akan hancur balau. Ke depanmu hidupmu tidak akan beraturan. Saya sampaikan kebenaran firman Allah ini. Sekarang ini, kalau engkau sadar ke-5 hal masih ada dalam diri kita, bertobat dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin firman Allah ini keras, tapi saya tidak mencegah Roh Kudus untuk datang berbicara pada pagi siang hari ini. Biar kita buka hati dan merendahkan diri Tuhan. Aku buka hati kepadamu, berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidupku. Kita nyanyikan lagi 2 kali. Dan engkau berserah, serahkan hidupku Tuhan. Kalau engkau dapati saya ada ke-5 hal ini Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya tidak mau seperti manusia pertama diusir. Haleluya. Nanti Bapak Yohanes berdoa, kubuka hati tu jamaah berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan, aku buka hati, buka hati, jamaah berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Di altarmu menyembah, di altarmu menyembahku. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu indah buat kami ya Bapa. Ambil alih kami Tuhan.
supaya kami hidup menurut kehendak daripada-Mu ya Bapa. Firman-Mu begitu keras buat kami ya Tuhan, tetapi kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa, agar dan supaya firman-Mu yang keras ini Tuhan bisa berubah di dalam segala kehidupan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari orang-orang yang terdahulu ya Tuhan, seperti Goliat Tuhan. Kami tidak mau melakukan seperti mereka ya Bapa, tapi kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan, dan kami mau taat setia seperti Daud di hadapan-Mu ya Bapa. Firman-Mu begitu indah Tuhan, sudah kami dengar, sudah kami insapi Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam ya Bapa, agar dan supaya firman-Mu siang hari ini jangan lalu dengan begitu saja ya Bapa. Kami sudah mendengar masuk telinga kanan, jangan sampai keluar telinga kiri ya Bapa, karena kami ini adalah anak-anak-Mu ya Bapa, anak pemeliharaan-Mu, anak kasih sayang-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang hidup, tidak ada Allah lain yang patut kami sembah selain daripada-Mu ya Bapa. Firman-Mu sungguh baik buat kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mempunyai keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan gosip Tuhan, itu lepaskan dari kami ya Bapa, agar supaya kami turut kehendak firman-Mu ya Bapa. Karena firman itu adalah pelita buat segala kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami semuanya akan menjadi suram di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Jangan sampai kami mempunyai keinginan-keinginan yang baru ya Bapa, karena itu akan menjerumuskan di dalam segala kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan kami sebentar mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa, balas sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Kami mau memberi Tuhan buat Engkau yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.